Shalom Alihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya: Pemberita Injil versus penista agama. Pemberita Injil versus penista agama. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak pendeta yang membela penista agama. Dipikirnya penista agama itu sedang memberitakan Injil, lalu dia ditangkap. Saya ulang, banyak pendeta membabi buta membela penista agama. Dipikirnya itu penista agama yang ditangkap polisi itu, dipikirnya dia sedang memberitakan Injil. Astagfirullah. Pendeta nggak bisa membedakan mana pemberita Injil, mana penista agama. Iya Pak, kita banyak melihat itu para pendeta, doktor, sekolah teologi 9 tahun, romo, sekolah teologi 12 tahun, nggak bisa bedain mana pemberita Injil, mana penista agama. Giliran dia ditahan, dibela membabi buta. Ya. Kita ketawa saudara, ini pendeta, ini romo, kenapa nggak ngerti ya bedanya penista agama dengan pemberita Injil. Contoh kasus, nabi yang mengaku nabi ke-26 itu penista agama apa pemberita Injil? 100% penista agama, bukan pemberita Injil, bukan. MKC yang ditahan polisi itu pemberita Injil apa penista agama? 100% penista agama. Lalu kenapa kalian bela? Nabi yang ngaku nabi ke-26, kalian malah demen banget ya toh, bela-belain nabi ke-26. Ya, penista agama kamu bela. Ya. Yang ditahan polisi gara-gara menista agama, kamu bela membabi buta. Jelas-jelas penista agama, bukan pemberita Injil. Pastor jalanan yang keluar-keluar menyembuhkan dalam nama Yesus, itu penipu sihir ataukah pemberita Injil? Dia tukang tipu memakai sihir, 100% bukan pemberita Injil. Lalu kenapa Anda terpesona kepada pastor jalanan? Ya, yang memakai sihir mesmerism, ya toh, koar-koar dalam nama Yesus, tapi yang disembah Bapa. Menyembuhkan dalam nama Yesus, tapi terima kasihnya ke Bapa. Tukang sihir jalanan, kenapa Anda terpesona dengan hal seperti itu? Kita lihat pendetamu, ya toh, pendetamu memberitakan bahwa Allah itu memberikan kasih karunia luar biasa, betul. Matahari, oksigen, hujan untuk semua orang. Dan Allah mau semua orang selamat itu karena kasih karunia Allah, betul. Maka dari itu, iman itu nggak penting. Anda mau agama apa saja boleh. Semua itu kasih karunia Allah, nanti masuk surga. Itu kata pendetamu yang disesatkan dengan ajaran yang namanya hypergrace. Itu pemberita Injil atau penipu pembohong. 100% penipu pembohong. Ya, tidak pernah ada gara-gara Allah memberi kasih karunia kepada semua orang, matahari, bulan, bintang, hujan, angin, oksigen. Allah mau semua selamat gara-gara itu, lalu Anda pikir orang nggak perlu iman. Mau iman kepada
Allah siapa saja boleh, mau iman kepada Bapa boleh, mau iman kepada Bapa Anak Roh Kudus boleh, mau iman kepada Yahweh boleh, mau iman kepada Bunda pun boleh. Kan Allah itu memberi kasih karunia. Iman nggak penting. Itu pendeta penipu, pendeta penyesat, apa pemberita Injil? 100% penipu. Ya, cek Romo kamu. Romo kamu mengajarkan doa Bapa kami. Romo kamu mengajarkan baptisan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Romo kamu memberi pengajaran semua itu permohonan kepada Bapa. Itu pemberita Injil ataukah menurut Galatia 1 ayat 8 dan 9 pemberita Injil lain terkutuk? Ada nggak Bapak di surga? Nggak ada. Pernah ada nggak murid doa Bapa kami? Pernah ada nggak? Nggak pernah ada. Pernah ada nggak rasul-rasul membaptis Bapa Anak Roh Kudus? Pernah ada nggak? Nggak pernah ada. Kok Romo kamu mengajarkan doa Bapa kami dasarnya apa? Ada ayatnya Pak, karena gagal memahami. Itu memberitakan Injil ataukah menurut Galatia 1 ayat 9 pemberita Injil lain terkutuk? Mana yang benar? Terkutuk Pak. Nah, kenapa kamu percaya? Tidak ada satupun murid rasul yang doa Bapa kami. Kenapa kamu doa Bapa kami sampai hari ini? Tidak ada yang membaptis Bapa Anak Roh Kudus. Kenapa kamu kenceng banget membaptis demi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? Jadi sebenarnya sumber masalahnya apa Pak? Sumber masalahnya karena tidak mau kembali ke Alkitab. Alkitab nulis apa yo? Pemberita Injil. Injil itu apa? Injil itu Yesus Kristus. Makanya Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil Kristus, yaitu anak Allah. Yesus bayi itu permulaan Injil. Artinya Injil itu berita tentang Yesus. Lukas 4 ayat 44, Yesus memberitakan Injil. Yesus memberitakan dirinya sendiri nanti sebagai Allah di surga, sebagai Tuhan di surga. Jadi berita tentang Injil itu dimulai sejak Yesus bayi sampai Yesus naik ke surga sebagai satu-satunya Allah. Makanya ada Injil Allah Roma 1 ayat 1, Injil Kristus Galatia 1 ayat 7, Injil keselamatan Roma 1 ayat 16. Injil itu kebenaran, ya. Kemudian berfirmanlah Injil. Injil bisa berfirman 1 Petrus 1 ayat 25, ya. Sebab Injil adalah Yesus. Untuk sekarang Yesusnya sudah Allah, sudah Tuhan, sudah satu-satunya Allah. Nabi ke-26 pernah memberitakan Injil yang Yesus Allah, Yesus satu-satunya Allah, Yesus Alfa Omega. Pernah nggak Nabi ke-26 memberitakan itu? Tidak pernah. Makanya Nabi ke-26 itu penista agama, bukan penginjil. MKC yang ditahan pernah nggak memberitakan Yesus Allah, Yesus satu-satunya Allah, Yesus adalah Roh Kudus itu, Yesus adalah Alfa Omega? Pernah nggak? Nggak pernah. Jadi MKC bukan pemberita Injil, dia penista agama. Kok kalian bela? Situ waras. Pendetamu Hipergrace memberitakan, pernah nggak memberitakan keselamatan oleh iman, satu-satunya di dalam iman kepada Kristus? 2 Timotius 3 ayat 15, Wahyu 14 ayat 12 dan 13, iman itu pada Yesus, mati dalam Tuhan, Tuhan itu Kristus maksudnya. 1 Tesalonika 4 ayat 16, mati dalam Kristus. Pernah nggak pendeta Hipergrace memberitakan bahwa Yesus satu-satunya Allah, Yesus satu-satunya juru selamat, Yesus Alfa Omega? Pernah nggak? Nggak pernah. Jadi pendeta-pendeta Hipergrace itu pemberita Injil ataukah pemberita Injil terkutuk? Terkutuk Pak, sebab Injil lain yang diberitakan. Pendetamu, romo kamu pernah nggak memberitakan Yesus satu-satunya Allah? Pujian penyembahan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah. Tidak ada Bapa di surga. Pernah nggak memberitakan Injil yang seperti itu? Tidak pernah Pak. Berarti pemberita Injil lain terkutuk. Clear?
Ya, pastor jalanan yang koar-koar menyembuhkan dalam nama Yesus, tapi yang disembah sujud pada Bapa. Waras itu. Ya. Pernah nggak pastor jalanan memberitakan Yesus Kristus penyembuh satu-satunya Allah? Pernah nggak memberitakan gitu? Nggak pernah. Jadi dia apa? Dia cuma tukang sihir jalanan. Rohnya dari roh iblis pasti. Ayo kembali ke Alkitab supaya Anda bisa membedakan mana penista agama, mana pemberita Injil. Lawang jelas-jelas penista agama, ya, nggak pernah memberitakan Yesus Allah, nggak pernah memberitakan Yesus satu-satunya Allah. Lah kok dibilang pemberita Injil itu Injil lain itu, pemberita Injil terkutuk itu. Penista agama kok dibela, yang bela pendeta lagi, sekolah 9 tahun jadi dokter, Romo sekolah 12 tahun, belain penista agama. Nggak bisa bedain mana penista agama, mana pemberita Injil. Ya pemberita Injil itu ya Injil sekarang itu ya Yesus harus Allah. Kalau Anda tidak memberitakan Yesus Allah, Anda bukan pemberita Injil. Makanya dari atas mimbar banyak orang menjadi pemberita Injil terkutuk. Dari atas mimbar masih ngomong sembahlah Bapa. Giliran ditanya buktikan di surga ada Bapa, nggak bisa buktiin. Lawang memang nggak ada kok. Clear ya, padat, singkat dan clear ya. Ya apa tadi judulnya? Pemberita Injil versus apa tadi? Penista agama ya. Banyak orang membabi buta, membela penista agama, dikiranya penista agama ini sedang memberitakan Injil. Astagfirullah, nggak bisa bedain. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.